Dari 2019 sampai 2024, saya pastikan bagi saya pribadi, salah satu owner dari kapal ini, saya memberikan 100% dividen yang saya miliki setiap tahun untuk membangun masyarakat NTT secara spiritual dan juga sumber daya manusia. Anak-anak muda ini jangan memiliki paradigma berpikir yang salah. Saya pengen menularkan apa yang sudah kami rasakan, di mana kami telah pernah melewati jalan yang salah, dan itu berujung sia-sia. Tapi saya pernah mencoba jalan yang baik, dan ketika saya lewati jalan yang baik ini berujung baik, saya nggak boleh sendiri. Tapi saya harus punya, lihat sekitar saya, anak-anak muda, saya harus menularkan positif virus entrepreneurship, di mana kita tidak hanya berusaha, tapi berusaha dengan baik dan benar. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya, tadi sudah ngobrol-ngobrol sedikit, dan juga memang saya lihat videonya Bapak, ada dua videonya Bapak itu ya, ngomong soal energi terbarukan, kemudian juga ada banyak orang yang akhirnya mendapatkan lapangan pekerjaan karena menurut data, dan saya baca di salah satu media bahwa ada sekitar hampir 1.900 sekian begitu pengangguran di NTT. Dan ya Bapak sendiri bilang, orang bilang NTT itu nanti Tuhan tolong, itu kayak macam stigma, dan sekarang Bapak mau ngambil waktu untuk mau mengabdikan diri seperti itu. Tadi kita ngobrol bahwa sudah mengundurkan diri dari beberapa perusahaan supaya mau mengabdikan diri, yang mana itu hadir untuk ada multiplier effect ya. Ada beberapa hal berkenan, mungkin Pak bisa dijelaskan sedikit agar mungkin pemirsa juga bisa tahu Pak. Baik, jadi begini, sebagai orang muda tentu selalu pertama kali untuk berbisnis cenderungnya berpikir, saya ini harus dapat apa? Profit. Harus profit. Ketika tujuannya uang, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Itu saya nggak ngomong orang lain, itu saya. Di umur 26 tahun, saya nggak tahu mau bisnis apa, kali itu saya buka klub malam. Karena yang terpikirkan bagi saya adalah senang-senang, dapat uang cepat dan besar, bisa menikmati. Tetapi itu pun satu hal yang kemudian saya sadari salah. Dan mentor-mentor saya mengajarkan bahwa ketika mau berbisnis, berpikirlah tentang engkau bisa memberikan apa, sumbangsi apa yang bisa diberikan. Dan gak semua orang punya pemikiran besar seperti itu. Sehingga 2019 kita membuka satu bisnis, di mana kali itu saya rubah paradigma berpikir saya. Kita mau berikan apa untuk NTT. Bagi sebagian orang ini seperti hanya retorika biasa, tetapi kami telah membuktikan konsistensi kami selama 5 tahun, di mana kami membuka satu perusahaan bergerak di transportasi laut. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, bahwa hari ini kami di 2024 sudah memiliki 8 kapal, dan 2025 akan menjadi 11 kapal. Kapal kami di NTT, apa yang bisa pengabdian kami untuk daerah kami? Seluruh penumpang tinggal membuat surat keterangan, apakah sementara berduka, sementara sakit, yang tidak mampu, dan juga hamba-hamba Tuhan yang mau melayani, kami berikan gratis. Karena apa? Ketika kami melakukan itu di 2019, 2021, 2022 itu kami sementara menghadapi badai besar COVID, betul. Dan orang yang mau memberikan yang terbaik untuk pelayanan, orang semua sementara resesi, semua bisnis tutup, tetapi ternyata bisnis kami bisa tambah kapal. Dalam dunia yang begitu sementara bergejolak, kami bisa buka tambah kapal. Karena apa? Memang tujuan kami baik. Dan dari 2019 sampai 2024, saya pastikan bagi saya pribadi, salah satu owner dari kapal ini, saya memberikan 100% dividen yang saya miliki setiap tahun untuk membangun masyarakat NTT secara spiritual dan juga sumber daya manusia. Apa yang kami kerjakan di sana, banyak kegiatan rohani yang kami support. Kami membangun beberapa rumah ibadah, bukan hanya rumah ibadah Kristen, tetapi rumah ibadah Muslim pun kami support. Karena bagi kami keberagaman Indonesia kecil itu ada di NTT. Sehingga
apapun kami lakukan. Begitu. Itu pelayanan saya di bidang perkapalan. Kemudian saya juga mau buka bisnis lagi, karena kita tahu bahwa pola untuk membuat bisnis besar itu bukan seberapa banyak kita kerja keras dan fokusnya ke uang, tetapi seberapa banyak kita berbakti, seberapa besar kita menjadi berkat. Disitulah bisnis kita akan semakin besar. Dan ini bukan tentang kita ngomong untuk ilmu teori dunia, tetapi ini pun teori kitab suci pun seperti itu. Dan saya ulang lagi di bisnis kedua, yaitu kita buka tentang renewable energy, Woodchip. Perusahaan ini menghasilkan Woodchip untuk mensubstitusi batu bara di PLTU. Kami adalah salah satu pionir yang ada di Indonesia. Di sebelah kiri saya ada 5 award. Ini adalah semua kami dapatkan, ini dari PLN. Jadi pembuktian itu kami dapatkan award dari PLN bahwa ini adalah pasokan terbaik dan kualitas terbaik. Jadi semua orang bicara tentang nanti Tuhan tolong. Sebenarnya Tuhan itu telah tolong kita, tapi mata kita yang masih tertutup sehingga terlalu fokus pada uang. Padahal Tuhan telah tolong kita. Bayangkan kayu-kayu bakar yang biasa dijualnya dengan harga kayu bakar itu bisa dibeli dengan kami 1 ton 300.000, dan kami treatment kayunya dan menghasilkan pengganti batu bara. Dari wood chip yang kami hasilkan itu kalor atau garnya melebihi batu bara grade B, yaitu 4.300. Berarti yang di depan mata kita ini seperti kita lihat kayu bakar, itu seperti kita lihat batu bara. Harganya sama. Sumber daya alam sudah ada sebetulnya. Harganya sama. Tapi bagaimana kita memberikan diri supaya Roh Kudus tuntun, supaya bisa membuka mata kita, agar kita jeli melihat berkat yang telah Tuhan berikan di depan mata. Nah, itu listrik seluruh Pulau Timur ini tidak hanya berasal dari batu bara, tetapi berasal juga dari wood chip yang dihasilkan oleh lokal produk. Pertama kali di Indonesia, tanggal 17 Oktober 2022, PLTU Bolok untuk mengaliri listrik satu Pulau Timur tidak menggunakan batu bara, hanya menggunakan wood chip. Pertama kali di Indonesia. Dari pembangkit Jawa Bali, dari nasional, studi bandingnya ke Kota Kupang. Tetapi itu kurang menarik bagi saya. Bagi saya, dampak untuk masyarakat NTT itu apa? Yang paling utama adalah kami saat ini di 2025 telah mempekerjakan 618 pengumpul kayu. Cukup satu hari potong 1 ton, penghasilan per bulannya 5-9 juta per orang. Ada 68 karyawan, dan dari pengumpul-pengumpul kayu ini kita tidak bisa hanya berdampak untuk mendorong perekonomian keluarga, tetapi juga telah terbukti berdampak untuk menaikkan taraf ekonomi. Dibuktikan dari mana? Sudah ada 18 pengumpul kayu yang bisa mencicil mobil pickup. Dulu mereka hanya tidur-tiduran di rumah, tidak punya pekerjaan. Sekarang cuma potong kayu, nggak pakai modal. Biasanya orang mau bisnis kan harus modal dulu. Ini modalnya parang dan tenaga, potong, jual. Dapat penghasilan, bisa beli PK. Ada 6 orang sudah punya truk, bisa dicicil, dan ada 1 orang, dia itu berasal dari polisi malah. Polisi yang entrepreneur, dia sudah punya 2 truk saat ini. Dan dia ikut kerja. Disinilah saya mempekerjakan 618 orang, tetapi dari pengumpul-pengumpul kayu ini juga mempekerjakan orang-orang lain. Sehingga multiplier efeknya, ini saya berasal dari kampus. Ini penelitian kampus yang kami konkretkan menjadi usaha. Ini adalah program Pemprov melalui Dinas Pemberdayaan Desa. Kemudian hasilnya dipakai oleh PLN. Kemudian kami sebagai pengusaha untuk menjalankan bisnis, dan masyarakat sebagai penerima dari hasil ini. Jadi selain multiplier effect, ini juga berdampaknya begitu banyak pihak. Dan inilah bisnis yang sementara kami tonjolkan di NTT. Kemudian setelah itu sahabat baik saya namanya Gafril Putranto Novanto, anggota DPR RI Komisi 1 dari fraksi Golkar. Dia datang, dia mempunyai link ekspor untuk merubah minyak jelantah menjadi biodiesel solar. Kami buka perusahaan ini di Oktober 2023. Kami mengumpulkan dari seluruh masyarakat di Pulau Timur. Ibu-ibu tidak lagi
membuang minyak jelantahnya dan menjadi limbah. Tapi minyak jelantahnya itu mereka kumpul, kita beli 4.000 per liter, atau mereka kumpul 5 liter, bisa tukar dengan 1 liter minyak goreng baru. 1 liter minyak goreng baru. Nah, selain kita mengatasi pembuangan limbah, ada juga penghasilan untuk menambah biaya untuk membeli minyak goreng. Hotel-hotel pun dulu kalau mengeluarkan 100% untuk beli minyak goreng baru, hotel, restoran, dan semua industri, sekarang mereka jual saja minyaknya, bisa membantu subsidi pembelian minyak goreng baru. Ini kan juga untuk limbah, Pak? Iya. Dia juga mengurangi limbah. Dan ini salah satu produk NTT yang kami ekspor. Kami sudah ekspor ke Kuala Lumpur dan juga ke Eropa. Untuk memegang sertifikasi itu kami membutuhkan ISCC. Kami satu-satunya perusahaan di NTT yang memiliki sertifikasi untuk ekspor. Jadi minyaknya kami kumpul, kami punya tanker besar berukuran 60 ton. Kalau sudah penuh, itu kami masukkan ke kontainer, diisi flexi bag, tutup di Kupang, transit Surabaya, langsung ekspor. Dan perusahaan ini sudah saya buka juga di Timor Leste. Waktu kami forum bisnis, teman-teman kami dari Anjet itu adalah HIPMI Timor Leste. Mereka datang, mereka melihat pabrik kami dan mereka sementara bergerak. Dan perusahaan dari Timor Leste itu kan sudah punya kuota langsung dari Dili, mereka bisa ekspor keluar. Sehingga ketika yang saya ingin tularkan ke pengusaha muda itu begini. Anak-anak muda ini jangan memiliki paradigma berpikir yang salah. Saya pengen menularkan apa yang sudah kami rasakan. Di mana kami telah pernah melewati jalan yang salah. Dan itu berujung sia-sia. Tapi saya pernah mencoba jalan yang baik. Dan ketika saya lewati jalan yang baik, ini berujung baik. Saya nggak boleh sendiri. Tapi saya harus lihat sekitar saya, anak-anak muda, saya harus menularkan positif virus entrepreneurship, di mana kita tidak hanya berusaha, tapi berusaha dengan baik dan benar. Itu karena jangan berpikir tentang uang, tetapi berpikirlah tentang memberikan semua yang terbaik. Kalau dalam firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, semua akan ditambahkan padamu. Tetapi dalam dunia pekerjaan, berikanlah semua kemampuan terbaikmu dalam bekerja, maka hasilnya akan mengikuti. Life begin at 40. Kata mentor saya nggak bisa sebutkan namanya, salah satu pemimpin di provinsi ini, sebelum 40 tahun jangan berpikir tentang uang, tapi berpikir tentang aktualisasi diri, memberikan kemampuan terbaik. 40 kamu akan menikmati. Dan saya buktikan itu di umur 40 dari 8 perusahaan yang Tuhan izinkan saya pimpin. Setelah mundur dari 2 perusahaan, saya pimpin yang lain sisanya. Saya mau lebih mengurangi intensitas saya bekerja supaya saya bisa menikmati. Dan itu terbukti. Jadi ada beberapa perusahaan saya sudah mundur. Dan ketika orang mundur, saya akhirnya mempunyai waktu kosong. Anak-anak muda di mana saja, saya mau bilang begini. Kalau Anda terlalu fokus bekerja sampai lupa melayani Tuhan, maka semua sia-sia. Ini paling penting. Hidup saya, seberapapun berkat yang Tuhan berikan, tapi bagian saya adalah saya harus menjadi berkat, meninggalkan legacy. Bahwa anak-anak muda, kau harus hidup takut akan Tuhan. Kalau kakak tanya ke saya, apa rumusnya bisa hidup lebih baik, punya perusahaan yang baik? Saya nggak bisa jawab bahwa ada teori ini, ada teori ini, ada teori ini, ada teori ini. Nggak bisa. Karena jujur, semua yang saya dapatkan bukan atas kerja keras dan kepintaran saya. Banyak orang yang kerja keras lebih dari saya. Banyak orang yang jauh punya EQ yang lebih pintar dari saya. Tapi kenapa hari ini saya bisa? Karena memang saya melayani Tuhan dan ada perkenanan Tuhan atas bisnis saya. Itu yang paling penting. Bagi saya, sebentar lagi saya akan maju dalam kontestasi pemilihan HIPMI NTT. Orang berjuang-juang untuk power syndrome. Untuk menduduki satu posisi hanya untuk haus akan kepemimpinan dan popularitas. Tetapi bagi saya, organisasi apapun yang Tuhan izinkan saya pimpin, saya harus berdampak positif
bagi organisasi tersebut. Saya nggak ngomong terlalu jauh. Di perusahaan saya, di kantor ini, setiap anak-anak mau pulang kerja, kami harus ibadah. Siap. Kakak bisa tanya seluruh pegawai saya. Bukan hanya pegawai kantor, sopir, walpri, sampai pembantu. Kami jam 9 malam harus ibadah. Karena kami tahu semua yang kami kerjakan sia-sia. Raja Salomo yang tidak ada seorang raja pun yang mengalahkan dia dalam hal kekayaan. Tetapi di dalam khotbah dibilang, semua sia-sia. Jadi, bagi saya menang kalah itu adalah hak Tuhan. Hak prerogatif Tuhan untuk menentukan. Tetapi bertanding dengan baik, itu adalah kewajiban saya. Adu gagasan. Adu gagasan. Karena saya tahu Tuhan tempatkan saya di mana. Ada maksud Tuhan untuk saya menjadi dampak. Karena pengusaha-pengusaha muda ini kalau kumpul bahaya. Betul. Di mana anak-anak muda punya uang berkumpul. Betul. Itu jadi dosa. Itulah saya 15 tahun lalu. Saya waktu masih anak muda pegang uang 26 tahun. Bahaya. Karena kalau kita tidak punya otoritas mengelola uang dengan baik, pasti jadi dosa. Tetapi sekarang, karena saya sudah pernah salah, ketika Tuhan izinkan saya hidup lebih baik, saya harus punya hati untuk bagaimana melihat anak-anak muda ini, ayo kita ajak untuk mulai bekerja dan cinta Tuhan. Ya, itu visi saya. Level up itu visi saya dalam HIPMI NTT adalah Young Entrepreneur HIPMI Level Up. Level up bukan berarti tentang bisnis kita saja yang meningkat. Kualitas iman, karakter, hidup yang positif. Semua hal dalam kehidupan kita harus level up. Level up itu kita melihat ke atas. Ketika level kita naik, saya punya tujuan adalah kita melihat ke atas dan mengucap syukur betapa baiknya Engkau Tuhan. Itu adalah pandangan Yusak B. Saya memberikan pandangan begini. Garam diproduksi di Kabupaten Kupang dan garam diproduksi di Madura, harga pokok produksinya sama. Tetapi yang membedakannya adalah garam masih di Kupang. Dia sampai Surabaya harus membutuhkan logistik cost. Dan itu bisa hampir sama dengan harga pokok produksi. Sehingga kita punya produk nggak bisa bersaing ke jauh. Betul, Yang saya memberikan pandangan sebagai saya sebagai Ketua INSA, Indonesia National Ship Owner, Asosiasi Pemilik Kapal.